politik luar negeri Turki dalam beberapa tahun terakhir, pula kebijakan luar negeri Turki, serta salah satunya juga eh, implikasi kebijakan luar negeri Turki terhadap situasi global dan regional. Pada kesempatan kali ini, Tumron Talks yang ke-6 ini, halo, Assalamualaikum Bang Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, terima kasih Bang Syafiq sudah bersedia hadir ya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya uh, kita perkenalkan dulu materi kita ini Bang Syafiq Rizkullah. Selain juga menjadi pemateri pada Urban Talks ke-6 ini, beliau di luar uh, kegiatannya yaitu selaku Ketua PPI Turki 2023-2024 ya, dan juga mahasiswa pasca sarjana di Ankara University jurusan Hubungan Internasional. Baik, pada selanjutnya mungkin kita bisa mulai ya Bang Syafiq ya, untuk Boleh, boleh. materi. Baik. Oh, ada Pak Lalu Iqbal juga ya yang hadir. Halo, Assalamualaikum Pak Lalu Iqbal. Oh, sepertinya sedang tidak bisa open cam ya. Mungkin kita bisa langsung mulai saja, Bang Syafiq ya. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, ayah kita, eh, ayahanda kita, bapak kita, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, yang sepertinya saat ini sedang join ya bersama kita di sini. Aduh, kemungkinan akan banyak belajar dari beliau. Oh, ya. Jadi kalau memang beliau nanti bersama kita lagi, tentu kita akan banyak minta koreksi dan nasihat. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, kakak saya, abang kita semua di PPI Turki, Mas Usama Abdurrahman, yang juga pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita. Kemudian teman-teman sekalian, ada Mas Guru, kemudian ada teman-teman yang lainnya yang insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang politik luar negeri pemerintah Turki gitu teman-teman. Dan mohon maaf mungkin kalau misalnya ada suara-suara di belakang dan lain sebagainya. Saat ini saya sedang di Kutahya, baru selesai dari acara-acara teman-teman di Kutahya, habis diskusi juga tentang orientalisme uh, dan kolonialisme yang tentu saja mungkin nanti akan ada singgungannya sedikit ya dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, suara saya apakah terdengar jelas, teman-teman sekalian? Sedikit banget. Terdengar jelas ya, insya Allah ya. Ya, Bang. Dan saya mau coba buat share screen kalau dibolehkan hostnya untuk saya melakukan share screen, teman-teman. Halo Bang Syafiq. Ya, Ada sedikit kendala ya sepertinya. sekarang gimana? Terdengar nggak, teman-teman? Jelas ya. Boleh dibantu untuk share screen, tapi yang Syafiq Rizkullah satunya, teman-teman.
Shafiq Rizqullah satunya. Ada 2 Shafiq Rizqullah. Oke, oke, teman-teman. Jadi tadi saya sudah ngasih materi ke salah satu narahubung dari Umron Umron Talks dari eh, apa namanya, dari Rumeli sendiri, dan saya coba untuk rangkumkan untuk teman-teman sekalian. Karena kalau sama Mas Usama yang diajarkan dari dulu itu selalu berbicara berdasarkan eh, buku, berdasarkan jurnal, berdasarkan tulisan. Dan pada kesempatan kali ini eh, Ibrahim Kallen adalah salah satu pemikir maupun salah satu juru bicara dari Presiden Erdogan sendiri. Yang kita ketahui beliau adalah pendiri salah satu think tank ataupun salah satu pusat studi yang bergerak di bidang politik, ekonomi, hukum, dan kebijakan luar negeri, yang mana saat ini beliau menjadi ketua dari uh, badan intelijen dari Turki itu sendiri, teman-teman. Nah, beliau ini di beberapa tahun terakhir itu menjadi salah satu juru kunci dari kebijakan luar negeri Turki itu sendiri. Ya, oleh sebab itu kita penting untuk akhirnya membaca tulisan-tulisan beliau, memahami apa yang menjadi karya-karya beliau. Karena apa? Karena memang yang beliau sampaikan dan beliau keluarkan itu adalah yang menjadi tolak ukur bagaimana Turki bergerak ataupun kebijakan luar negeri akhirnya bergerak, teman-teman sekalian. Tadi kayaknya saya lupa salam. Bismillah, saya izin salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, ini saya coba untuk sampaikan dulu. Sebenarnya apa sih kebijakan luar negeri? Dan kenapa sih kebijakan luar negeri itu sepenting itu, teman-teman? Kalau misalnya kita lihat dari kebijakan luar negeri, salah satu pemikir yang mungkin kita juga sering kenal yang membicarakan tentang soft power, Joseph Nye, itu adalah membicarakan kebijakan luar negeri adalah sesuatu yang akhirnya mampu mempengaruhi orang lain ataupun instrumen lain ataupun negara lain. Yang mana kebijakan luar negeri itu didasari dan juga dipengaruhi dari national interest ataupun keinginan ataupun kebutuhan yang ada di dalam negeri itu sendiri. Nah, jadi kebutuhan di dalam negerinya apa? Secara politik, secara ekonomi, kemudian secara sosial, kemudian hal-hal tersebut direfleksikan terhadap kebijakan luar negeri. Yang mana dari hal tersebut akhirnya menciptakan berbagai policy-policy atau yang biasa disebut dengan foreign policy, kebijakan luar negeri itu, yang akhirnya menentukan ciri khas ataupun menentukan sikap ataupun menentukan bagaimana identitas suatu negara. Jadi kalau kita berbicara tentang luar negeri, maka kebijakan luar negeri, maka kita tidak akan pernah bisa pisahkan dari kondisi dalam negeri. Nah, dalam kondisi dalam negeri itu nanti dibagi lagi beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kepemimpinan. Karena siapa pemimpinnya, siapa ketuanya, ataupun siapa presidennya, kata-katanya seperti itu akan sangat mempengaruhi aspek kebijakan luar negeri. Yang kedua adalah aspek sosial ataupun masyarakat. Aspek sosial masyarakat itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun mungkin presidennya sangat realis, presidennya mungkin sangat liberalis dan lain sebagainya, atau islamis dan lain sebagainya. Tetapi ketika masyarakatnya bertentangan dengan pemimpin ataupun presidennya, maka itu juga akan tetap mempengaruhi. Sebagaimana kebijakan luar negeri Amerika ketika melakukan bombardir ataupun intervensi-intervensi politik yang ada di Irak, yang akhirnya membuat demonstrasi besar-besaran para masyarakat yang ada di Amerika pada saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
hukum di dalam suatu negara. Nah, jadi hukum-hukum negara itu juga mempengaruhi kebijakan luar negeri. Tidak bisa dipungkiri, mereka yang menggunakan sistem uh, kerajaan, yang menggunakan sistem demokratik, yang menggunakan sistem-sistem yang ya berbeda daripada itu juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dan yang terakhir adalah international scale ataupun uh, dunia internasional. Dunia internasional itu sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara dalam memproses ataupun mengeluarkan kebijakan luar negeri. Nah, ada sesuatu yang mungkin menarik dari Turki ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri. Apa itu? Kebijakan luar negeri Turki itu sangat dipengaruhi dengan sejarah. Sebagai negara yang sangat serap akan sejarahnya, Turki itu sangat dipengaruhi dari sejarah-sejarah, mulai dari sejarah Ottoman, kemudian proses yang namanya uh, Kemalisme ataupun modernisasi Turki, kemudian bagaimana hari ini pemerintah Erdogan ya itu melihat bagaimana Ottoman dan Kemalisme itu adalah dua aspek yang ternyata bisa digabungkan, yang nanti kita bisa lihat di bawah beliau menciptakan struktur pemerintah dengan sudut pandang sejarah ini. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik. Nah, di awal-awal tulisan Ibrahim Kalın ini tentang Turkish foreign policy, beliau mencoba untuk mengengage kita, untuk mencoba untuk bertanya-tanya tentang foreign policy Turki itu sebenarnya apa. Yang pertama, apakah Turki itu Islamisasi? Atau Turki itu berbicara tentang Barat? Atau berbicara tentang proses westernisasi? Kemudian di sini kita bisa lihat, has Turkey found a balance between actor and structure? Does the current foreign policy amount the more than the individual self-proclaimed initiative of successive uh, AKP governments? Finally, is a Turkey a model for the Arab world? Atau bahkan, apakah pemerintah Turki ini memang hanya fokus ke negara-negara Arab? Seperti itu. Beliau mencoba untuk mempertanyakan itu. Kita itu sebenarnya Turki itu sekarang itu masih proses Islamisasi kah? Kemudian apakah kita masih berjuang untuk menjadi kebarat-baratan kah? Atau hanya fokus di daerah Middle East atau Timur Tengah? Nah, kemudian di bawahnya kita bisa lihat, in age of increasing interdependence, local and global dynamic affect each other and bring about new synergies. Turkey adjustment to the post-Cold War world and the challenges of globalization has taken various terms, ranging from a heightened sense of insecurity and types of nationalisms to embracing globalization and exploring new diplomatic and economic tools. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tulisan ini, bahwa kita itu hidup di tengah-tengah situasi interdependence gitu. Kemudian yang mana ya kita itu tidak seharusnya untuk bergantung dengan satu aspek ataupun satu kelompok ataupun satu instrumen lainnya gitu. Jadi sudah seharusnya Turki itu bisa menemukan cara baru ataupun menemukan gaya baru di dalam menentukan kebijakan politik luar negeri. Nah, di sini kita lihat juga, to understand why and how Turkish foreign policy is transforming, I shall examine three interrelated issues. Nah, untuk kita bisa memahami kebijakan luar negeri yang akhirnya dirubah oleh Turki, itu kita harus melihat dari tiga aspek gitu, teman-teman sekalian. Ini mungkin teman-teman di belakang kalau misalnya bukan concern atau tidak terlalu tertarik dengan
kebijakan luar negeri pasti terlihat sangat membosankan, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ketahui hadirnya kita di Turki, atau akhirnya kita paham tentang Turki, atau mungkin akhirnya kita belajar tentang Turki itu sendiri, itu semua adalah dampak dari kebijakan luar negeri Turki yang harus teman-teman sadari. Nah, saya izin lanjutkan. Eh, di sini kita bisa lihat the first of a reason behind the new dynamics in Turkey foreign policy thinking and action. The elements that drive Turkey's new strategic thinking and modes of action need to be explained within the larger context of the new geostrategic environment in which Turkey has found itself in the 21st century. Nah, jadi itu adalah alasan yang pertama, teman-teman. Apa tadi? Adalah tentang kebaruan dari geostrategis atau lingkungan geostrategis yang baru yang ternyata ditemukan oleh Turki. Yang mungkin sebelum-sebelumnya Turki belum menyadari tentang geostrategik itu. Yang seharusnya apa? Yang seharusnya bisa dimanfaatkan Turki lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah the second is the overarching goals and principle of the new mindset that has propelled Turkey into new areas of expansion, engagement, risk thinking, and influence. Nah, setelah itu, setelah dari mengetahui tentang geostrategis yang baru, Turki menemukan ide yang baru. Jadi dari tempat ataupun dari posisi strategis yang dia miliki dan dia baru dapatkan, itu Turki akhirnya menemukan ide dan pemikiran baru untuk apa? Untuk akhirnya melakukan ekspansi, melakukan engagement, kemudian mengambil pengaruh gitu. Jadi inilah hal yang sangat menarik dari Turki gitu. Kenapa saya bilang menarik? Jujur, saya pernah tak bertanya gitu kepada Pak Prabowo pada saat itu. Kemudian kata Prabowo, kita nggak harus melakukan pengaruh, memberikan pengaruh, melakukan ekspansi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, ketika kita tidak punya tujuan untuk akhirnya bisa mempengaruhi negara lain, tempat lain, area lain, maka kebijakan luar negeri kita pasti akan sangat lemah. Itu pasti tidak bisa dipungkiri. Nah, ini adalah yang menarik dari negara-negara yang punya hegemonik yang kuat. Hegemonik itu apa ya? Jiwa nasionalitinya ya yang kuat. Karena apa? Karena mereka punya imajinasi yang besar, teman-teman. Nah, kita harus bisa dalam waktu 5, 10 atau 15 tahun ke depan Indonesia itu dalam berpikir tentang kebijakan luar negerinya itu harus punya imajinasi yang kuat yang akhirnya kebijakan luar negerinya itu mampu mempengaruhi berbagai stabilitas-stabilitasan wilayah dan negara. Ya mungkin saya sedikit menyampaikan ke arah yang sedikit lain. Kalau misalnya kita lihat hari ini isu Palestina sama isu Israel, Indonesia uh, sudah merespon dengan berbagai statement-statement. Sedangkan Turki bukan hanya statement, tapi Turki sudah memberikan bukan dana ya, memberikan bantuan ke titik-titik strategis ya. Walaupun kita ketahui bersama masih dalam proses, tapi itu sudah contoh yang sangat konkret gitu. Nah, seharusnya Indonesia dengan kapasitas uh, negara yang memiliki sejarah yang panjang, kemudian memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara Timur Tengah, seharusnya juga sudah bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita lihat, Presiden Erdogan di dalam melakukan komunikasi-komunikasi itu malah menelpon Presiden Malaysia. Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi akhirnya itu menjadi sebuah teguran untuk kita. Indonesia kenapa kok bukan kita yang dikontak oleh Presiden Turki? Padahal seharusnya kan kita juga dikomunikasikan dan seharusnya bisa melakukan hal-hal yang konkret terkait permasalahan yang hari ini sedang berkembang di Israel atau Palestina. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah the instrument and the mechanism that Turkey employs in realizing its foreign policy goals to successive AKP government since 2002 have implemented a number of policies, including developing stronger bilateral nation, lifting visa requirement,
establishing the strategic council and increasing Turkey mediation effort. Nah, jadi dari 2002, Turki itu sudah memfokuskan bagaimana bisa menjadi mediator ataupun melakukan mediasi-mediasi ke berbagai negara. Jadi nggak wajar ketika perang Ukraine dan Rusia, Turki mengambil peran. Kemudian hari ini yang terjadi antara Palestina dan Israel, Turki mengambil peran. Karena memang itu sudah menjadi fokus mereka dari berbagai dari sejak lama, yang akhirnya ya kita bisa merasakan impact-nya sekarang. Kalau misalnya teman-teman ketahui bersama bahwa K-pop ataupun tradisi atau apa namanya K-pop waves gitu ya, Korean waves ya. Korean waves itu kan gelombang Korea. Gelombang apa? Gelombang budaya. Nah, gelombang budaya yang kita rasakan hari ini, yang kita sadari hari ini, di mana banyak mau laki mau perempuan sekarang sudah nonton drakor, cewek-cewek, cowok-cowok suka mungkin dengerin lagu-lagu K-pop dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tools dari foreign policy Turki yang memang sudah dipersiapkan dari tahun 2004, 2004, 2006 yang baru dirasakan di 2011-an terakhir gitu. Nah, jadi itu betapa pentingnya bagaimana ketika suatu negara dia memiliki imajinasi yang besar, mereka melakukan ekspansi yang positif, yang akhirnya tentu saja itu berdampak terhadap situasi sosial dan global. Situasi sosial yang aspeknya global. Semua orang akhirnya tidak ada yang nggak tahu tentang Korea. Semua orang akhirnya datang ke Korea. Semua orang mau belajar budaya Korea. Dan lain sebagainya. Nah, itu butuh waktu yang lama, 10 sampai 15 tahun baru bisa terwujud. Nah, hari ini kita melihat Turki menjadi salah satu negara yang dihajar ekonominya habis-habisan, tapi mereka masih bisa memberikan gertakan-gertakan terhadap berbagai isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah-wilayah sekitar maupun global. Nah, ini harus menjadi fokus dan konsentrasi kita. Dan teman-teman, sebelum saya lanjutkan juga, yang harus kita ketahui adalah seorang Ibrahim Kalin ini bukan seorang saintis ataupun seorang akademisi yang dia concern terhadap politik luar negeri, tidak. Tetapi beliau ini seorang seorang yang belajar filsafat Islam dan lain sebagainya, tetapi dengan apa namanya cara berpikir, kemudian imajinasi beliau, kemudian memahami konteks sejarah, memahami tentang national interest, akhirnya beliau bisa menciptakan pemikiran-pemikiran ataupun kebijakan-kebijakan yang akhirnya sangat berpengaruh bukan hanya terhadap Turki, tetapi terhadap Timur Tengah dan dunia Islam. Nah, selanjutnya, my main argument, ini katanya Ibrahim Galan ya, is that while adjusting itself to the ever-changing dynamic of the 21st century globalization, Turkey operates from a broad foreign policy perspective that combines elements of constructivist and realist approach to global politics and international relations. Turkey projects its sense of identity and history into its regional and global engagement, seek to the pursuit of value-based and principled foreign policy and respond to the hard realities of power struggles and national interest. Sampai akhirnya beliau di yang selanjutnya mengatakan the new Turkish policymakers seek to strike a balance between real politics and what on my call ideal politik. Nah, jadi Turki ini, terutama ini kan perkataannya Ibrahim Kalin ya. Ibrahim Kalin mengatakan bahwa Turki itu mencoba untuk menggabungkan sense of identitas dari negaranya, dari seorang Turk, dari seorang Turkis, orang-orang Turki, identitas orang-orang Turki, yang selanjutnya beliau kombinasikan dengan histori ataupun dengan sejarah. Mohon maaf ini saya menyampaikannya sedikit menggebu-gebu ya teman-teman.
Karena ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik yang harus kita kaji bersama, teman-teman. Jadi Turki itu menggabungkan essence of identitas gitu dengan sejarah. Jadi kenapa akhirnya Indonesia itu harus terus mencari identitas bangsanya, terus tidak melupakan sejarahnya. Untuk apa? Untuk akhirnya memastikan bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, baik di dalam negeri maupun untuk akhirnya menciptakan kebijakan luar negeri, itu bukan hanya economic oriented, bukan hanya pembangunan oriented, bukan hanya untuk akhirnya diterima blok kanan, blok kiri, blok barat, blok Asia, Amerika, Cina. Nggak seperti itu. Itu sangat dangkal dan sangat sepele. Jadi kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kita, bangsa kita, jadi ini bukan hanya kritik ke pemerintah, tetapi kritik terhadap diri saya pribadi sebagai seorang akademisi yang berbicara tentang hubungan internasional ataupun berbicara tentang perdamaian dan resolusi konflik. Kita sudah seharusnya sebagai bangsa yang diperhitungkan hari ini, yang sudah mendekati 1 abad, kita itu seharusnya sudah sering disebut-sebut dalam berbagai hal, terutama terhadap kebijakan luar negeri. Tetapi PR yang harus kita terus kejar adalah bagaimana memastikan satu, identitas, dua, sejarah. Hingga apa? Dari sejarah dan identitas kita, kemudian kita benturkan, ataupun kita lihat bagaimana fenomena di abad ke-21 ini, sampai akhirnya kita bisa menyebut ideal politik yang tadi disampaikan oleh Ibrahim Khalil. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah the changing international environment and the new context of a Turkish foreign policy. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, dalam akhirnya kita melihat situasi yang terjadi saat ini menarik. Karena di awal-awal ketika saya kuliah di Turki dengan dosen saya, beliau itu mengatakan bahwa sekarang konflik di Timur Tengah itu banyak, di Suriah, di Irak, dan negara-negara lainnya. Tapi dalam membaca permasalahan itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini mungkin saya mau ngobrol sedikit, kira-kira dalam melihat situasi saat ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Mungkin saya mau panggil, ada Mas Zaim ya, kenal Mas Zaim. Kira-kira Mas Zaim atau Mas Hilmi ya? Mas Zaim atau Mas Hilmi, di dalam kita akhirnya melihat uh, permasalahan yang sedang terjadi di Timur Tengah ini, kira-kira apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Mungkin boleh dibantu jawab. Silakan Bang Zaim Hilmi. Jikalau ada waktu, ada kesempatan untuk menjawab, dipersilahkan. Oke, Mas Hilmi mungkin bisa? Katanya belum bisa on cam ya, sepertinya Bang. Oke. Baik, mungkin saya Sama off lanjutkan mic. kalau gitu ya, teman-teman ya. Jadi Silakan. dalam akhirnya kita melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di, di berbagai belahan dunia ataupun khususnya di negara-negara yang ada di Timur Tengah. Hal yang harus kita lakukan adalah melihat bagaimana latar belakang sejarah terbentuknya negara itu. Nah, kalau misalnya kita lihat terbentuknya Suriah, terbentuknya Palestina, Israel, kemudian terbentuknya Lebanon dan lain sebagainya.
itu adalah negara-negara yang lahir ketika setelah berakhirnya Mandadonemi atau the Mandat System gitu dari para pemenang-pemenang Perang Dunia Pertama. Nah, itu yang harus kita pahami bersama dan harus kita lihat bersama. Dan begitu juga ketika kita melihat konflik-konflik yang terjadi antara Indonesia, Malaysia, kemudian tentang Myanmar, kemudian tentang Thailand Selatan, dan lain sebagainya, itu kita harus melihat konteks sejarahnya seperti apa. Papua Nugini, dan lain sebagainya, itu harus kita lihat. Itu pasti ada something wrong dengan sejarahnya yang akhirnya terus dan terus dan terus bergulir sampai hari ini yang masih terus berjalan. Karena apa? Karena sejarah itu tidak akan per hari ini, apa yang sedang hari ini kita lakukan ataupun dinamika sosial yang sedang terjadi hari ini itu tidak akan pernah terlepas dari apa yang menjadi eh, permasalahan-permasalahan yang terjadi di sejarah. Nah, kemudian kita lihat the changing international environment and the new context of Turkish foreign policy. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang akhirnya dijadikan konsentrasi dan fokus dari pemerintah yang baru oleh pemerintah baru Turki. Kita bisa lihat the economics and political crisis of the 1990s which created obstacle for Turkish foreign policy activism became extremely costly and showed that Turkey cannot afford weak coalition government. Nah, protracted social problem and failed economic policy and they breathed a time in effective foreign policy. Jadi, mohon maaf bahwa pemerintah yang saat ini memimpin itu berkata bahwa kesalahan-kesalahan di tahun-tahun sekitar 1990-an itu mengindikasikan bahwa akhirnya Turki tidak kuat secara pemerintah. Mohon maaf, ketika sebelum pemerintah rejim yang sekarang itu hadir ataupun menjadi pemimpin utama, ya kudeta pemerintah itu sering kali terjadi, berkali-kali. Dan kita bisa lihat sendiri, kebijakan luar negerinya itu sangat berfokus terhadap European sentris atau dengan Eropa yang seperti itu yang akhirnya yang akhirnya hal tersebut yang akhirnya hal tersebut berdampak terhadap apa? Terhadap lemahnya negara. Saya teringat saya teringat dengan perkataan Pak Dubes bahwa di tahun 2000-an dan lain sebagainya, Turki itu masih sangat terbelakang gitu. Bahkan kondisi dan situasinya itu masih sangat persis dengan Indonesia gitu. Ketika Pak Dubes Iqbal waktu itu masih Pak Iqbal waktu itu sini untuk melakukan penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan studinya beliau itu seperti itu. Tapi akhirnya ketika pemerintah ataupun rejim yang sekarang naik, kemudian melihat uh, bagaimana kesalahan-kesalahan yang ada di dalam internal, kemudian melihat bagaimana posisi Turki yang seharusnya bisa melakukan ekspansi seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, maka Turki mencoba untuk menciptakan hal-hal yang baru di dalam kebijakan luar negerinya pada khususnya gitu. Nah, bisa kita lihat Turkey security concern emanating from the PKK, the Kurdish separatist movement, nor its economic interest extending to multiple regions will be secured with the strategic mindset and instrument of the 90s, 60s, and 90s, during which time Turkey mostly acted with limited means and refrains from taking independent initiative. Jadi Turki itu di tahun-tahun 1980, 1990 itu masih sangat terpaku dengan kebijakan-kebijakan Eropa, terpaku dengan Eropa centrism yang akhirnya apa? Yang akhirnya security-nya lemah, kemudian tidak bisa menentukan nasib bangsanya sendiri, kemudian tidak memberikan kebijakan ke luar negeri yang akhirnya memiliki pengaruh yang besar terhadap wilayah-wilayah. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf.
Oke, lanjut. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa lihat the new geopolitical realities of the new century have compelled many countries, including Turkey, to redefine their strategic priorities and adjust themselves to the new dynamic of multiple modernity and multi-directionals atau globalization. Nah, ini kata-kata globalization ini kan hal yang sangat menarik gitu, yang kita jarang gunakan terminologinya di berbagai aspek-aspek foreign policy khususnya. Great transformation of the post-Cold War period have taken place in the three interrelated areas, namely global political structure, world economy, and social political order. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa abad baru, khususnya pada setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Perang Dingin, mohon maaf, itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada hal-hal yang akhirnya kita harus fokuskan gitu, terutama terkait global political structure-nya, kemudian ekonomi dunia, kemudian social political order, yang mana dari sini uh, banyak sekali mempengaruhi terkait kebijakan-kebijakan luar negeri Turki yang tadi kalau misalnya kita susun kembali ke atas itu bersinggungan dengan satu adalah identitas suatu bangsanya, kemudian dua berkaitan dengan sejarah bangsanya, kemudian yang selanjutnya adalah tentang keindependence ataupun mandirinya sebuah negara. Supaya apa? Supaya akhirnya Turki ataupun negaranya itu bisa facing all the problems yang akhirnya muncul di abad 21. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, di sini selanjutnya adalah the transformation of the Turkish domestic scene and the rise of the new foreign policy culture. Nah, di tahun 2002 di pemerintahan rejim yang sekarang itu beliau mencoba untuk menamakan pemerintahnya sebagai konservatif modernity, yang mana beliau tidak mengatakan bahwa kita adalah negara Islam, tapi beliau mencoba untuk menyampaikan bahwa konservatif modern, modern konservatif. Nah, beliau Ibrahim Kalin khususnya itu mencoba untuk melihat top down modernization, kemudian presiden yang sekarang juga mencoba untuk memberikan simbol yang baru untuk sintesis dari berbagai permasalahan yang ada, yang mana beliau mencoba untuk menjadikan negara ini itu menjadi sebagai negara yang memegang tinggi demokrasi value, kemudian human right, dan juga the rule of law without giving up on the traditional conservative value of Turkish Islamic culture. Jadi beliau mengambil lagi yang dulunya sudah dibuang oleh pemerintah sebelumnya, ataupun para para pendiri-pendiri bangsa Turki itu ya, yang akhirnya beliau kembali gunakan, yaitu Turkish Islamic culture. Kenapa kok beliau tidak mengambil Islamic culture aja gitu? Ataupun Turki tidak mengambil Islamic culture aja? Karena mereka tahu asas identitas itu sangat penting. Dan Turki memiliki identitas yang harus terus dibawa dan harus terus akhirnya digunakan dalam term apapun, salah satunya adalah term foreign policy. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini berbicara tentang Erdogan to mobilize the conservative segment of the Turkish people to support Turkish EU membership in 2004 and 2005 and to establish closer relation with Muslim nation and public around the world. Presiden yang sekarang mencoba untuk terpilih sebagai orang yang dipilih secara elektoral gitu di tahun 2002, 2007, 2009 national election, so the extent to which this conservative modernity has been accepted with new sense of Turkey standing in the geopolitics of 21st century. Jadi asas ataupun nilai-nilai yang beliau bawa sebagai konservatif modernity ini itu akhirnya mencoba untuk tadi tetap mempertahankan hal-hal yang berkaitan dengan Turki dan Eropa, tetapi di saat yang bersamaan Turki juga mencoba untuk terus menguatkan Turki dengan negara-negara Islam yang mungkin bukan menjadi fokus Turki sebelum-sebelum. Nah, hasilnya dari transformasi itu, Turki mendapatkan new geopolitical imagination.
new underlies Turkey's widening strategic horizon. Nah, yang mana akhirnya yang didapatkan adalah ini, beberapa hal penting ini. Nah, nah, Middle East, Turkish policymakers, kemudian pentingnya mungkin dalam konteks diplomatnya mungkin dirubah ya, saya kurang paham di sini. Kemudian NGOs, bisnis, jurnalis, and others are turning to wider notion of global geography. Nah, akhirnya beliau juga punya kebijakan yang namanya Africa Opening. Yang mana di sini juga beliau mencoba untuk menjadikan Turki itu adalah negara yang ada di tengah. Yang mana Turki mencoba untuk akhirnya eh, tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kita tidak menjauh dari Eropa, tapi kita mendekatkan diri dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah ataupun negara-negara Islam. Bukan hanya negara Islam, tetapi juga mencoba untuk approach ke wilayah-wilayah Afrika. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat di sini sangat rekat kaitannya dengan apa? Neo Ottoman gitu. Jadi Neo Ottoman itu melihat bagaimana dulu ekspansi Ottoman itu sampai ke Afrika, sampai ke Timur Tengah dan lain sebagainya. Kalau misalnya bangsa Turki dulu pernah sesejaya itu, kalau misalnya dulu Turki pernah melakukan ekspansi sejauh itu, pemerintah dan rezim yang sekarang yang saya yakini mereka juga mencoba untuk memastikan hal itu kembali terjadi. Dan kita punya sejarah, sejarah itu selalu terulang dan bagaimana negara ini terus mencoba untuk akhirnya memastikan bahwa negara Turki bisa menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh yang besar. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, mungkin saya coba untuk banyak diskusi sama teman-teman nanti. Ini mungkin part yang terakhir ya, adalah the new sense of history and geography as a strategic asset has been mostly clearly articulated by Ahmad Daud Olu. Nah, Ahmad Daud Olu ini adalah salah satu uh, Ministry of Foreign Affairs dari Turki ketika zaman awal-awal pemerintah rejim yang sekarang memimpin, adalah salah satu pemain ataupun pemikir kebijakan luar negeri yang cukup dalam dari kebijakan luar negeri yang cukup dalam yang dimiliki oleh Turki, walaupun akhirnya sekarang menjadi oposisi ya teman-teman sekalian. Itu beliau mengatakan bahwa sejarah dan geografi itu adalah strategi atau aset yang sangat berharga yang dimiliki Turki yang harus seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini bukunya, beliau punya buku yang namanya Strategic Derinlik Türkiye'nin Uluslararası Konum. Ini teman-teman mungkin bisa baca lebih jauh kalau teman-teman mau dan tertarik. Nah, beliau dalam bukunya itu mengatakan bahwa strategic depth of a nation in the complex web of international relation depends on the ability to use its geostrategic location. Nah, kemudian berbicara tentang historical, kemudian cultural legacy, on the other, Turkey is centrally situated across the geopolitical and civilization fault lines that unite the Europe. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi Turki itu mempercayai bahwa negara mereka itu adalah negara yang memiliki pengaruh baik itu di Eropa maupun di Asia. Yang akhirnya itu terekspansi menuju ke Afrika Timur, Afrika Utara, yang biasa mungkin kita sebut MENA ya. Kemudian Timur Tengah. Nah, mungkin sampai sini dulu saya sampaikannya. Sebenarnya masih ada, tapi biar tidak terlalu panjang saya menyampaikannya. Jadi saya mau coba untuk akhirnya fokus bagaimana fokus bagaimana kita nanti bisa diskusi bersama di sini. Ini sudah 1 jam ya, waduh nggak kerasa.
hampir 1 jam saya sudah menjelaskan tentang bagaimana politik luar negeri Turki itu sendiri, yang tadi sangat serat dan kental berkaitan dengan identitas dan juga sejarahnya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana menentukan ataupun membaca geostrategis maupun historical background. Karena apa? Karena seharusnya dan sebisa mungkin suatu negara itu tidak dipengaruhi oleh negara yang lain, dipengaruhi oleh satu entitas yang lain, yang akhirnya itulah yang mengubah Turki yang dulunya tadi saya sudah jelaskan adalah negara yang terpuruk, negara yang sering dikudeta pemerintahnya, negara yang mohon maaf ekonominya kurang, kemudian pembangunannya kurang. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan identitas mereka sendiri. Sedangkan ketika pemerintah rejim yang sekarang, terutama Ibrahim Kalin, memikirkan dan mengetahui bahwa ini loh identitas Turki, harusnya seperti ini loh Turki, maka Turki pelan tapi pasti naik menjadi salah satu negara yang disegani, yang memiliki pengaruh besar, yang akhirnya tentu saja di masa yang akan datang, Turki akan menjadi negara yang benar-benar sangat berpengaruh. Bahkan sekarang kita bisa lihat militer, kemudian advance-nya di bidang apa namanya di bidang perkembangan teknologi itu sudah terlihat, dan ini seharusnya bisa dilihat juga peluang ini oleh kita sebagai masyarakat Indonesia untuk apa? Untuk akhirnya bisa mengambil kesempatan supaya kita bisa banyak belajar dari Turki dan menguatkan hubungan diplomatik kita sebagai negara yang memiliki identitas yang sama, identitas Islam. Walaupun Turki sendiri tidak menyebutkan hanya sebagai identitas Islam, tetapi Turkish Islamic Identity, yang seharusnya Indonesia itu juga bisa mengatakan Indonesia and Islamic Identity. Maksudnya adalah Islam yang identitas Indonesia. Seperti itu. Mohon maaf kalau banyak kurang, banyak salah, banyak banyak hal yang kurang berkenan. Tapi saya sangat senang bisa diundang di Rumeli karena uh, karena salah satu cita-cita saya dan prestasi saya adalah bisa diundang di Rumeli sebenarnya, jujur saja. Dan alhamdulillah ini bisa diundang. Jadi silahkan saya kembalikan ke Mas Nurul Raudah untuk akhirnya kita diskusi bareng-bareng teman-teman supaya lebih asik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Stefik atas materi yang luar biasa ya, terkait tentang kebijakan luar negeri Turki, mulai dari yang Ibrahim Kalin yang sudah yang dia mempunyai beberapa materi ya tentang hal tersebut, dan selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa dimulai dari peserta, apakah ada yang ingin bertanya terkait tentang materi pada hari ini. Mungkin bisa dengan raise hand di sini ya, di Zoom Meet. Apakah ada? Mungkin itu adalah pertanyaan.
ada pertanyaan dari Kak Ahda ya. Kalau menurut pendapat Kak Syafiq, apa yang masih perlu diperbaiki dari kebijakan politik luar negeri di Indonesia? Oke, izin menjawab mungkin Mbak ya. Kalau misalnya disuruh tanya apa yang seharusnya diperbaiki dari kebijakan luar negeri kita, ini sangat kompleks ya jawabannya. Karena apa? Karena di para eh, pemikir terkait kebijakan luar negeri Indonesia itu masih sangat banyak perdebatan. Perdebatan apa? Perdebatan yang berkaitan dengan eh, bebas aktif foreign policy kita dan lain sebagainya, yang itu masih jadi perdebatan sampai saat ini. Sayangnya, sayangnya di umur Indonesia yang sudah tidak muda lagi, 78 tahun ini, kita masih belum bisa melahirkan ataupun menelurkan sebuah kebijakan luar negeri yang baru, teman-teman sekalian. Itu yang sangat disayangkan. Bahkan kebijakan luar negeri ini masih terus bersifat stagnansi dan belum belum akhirnya terlihat bahwa Indonesia mampu memberikan pengaruh terhadap situasi-situasi yang ada di uh, wilayah ataupun yang berada di sekitar kawasan Indonesia itu sendiri. Nah, jawabannya, kalau misalnya apa yang harus diperbaiki dari kebijakan politik luar negeri di Indonesia, yang paling utama yang harus bisa diperbaiki adalah satu, adalah bagaimana Indonesia menentukan identitas negaranya. Kalau misalnya kita belum bisa menentukan identitas kita dan sejarah kita, maka kebijakan luar negeri kita akan sangat pragmatis dan sangat sangat apa ya? Sangat dangkal, teman-teman. Kenapa sangat pragmatis dan sangat dangkal? Ya, kita hanya sangat responsif. Ada masalah ini, selesaikan. Ada masalah ini, selesaikan. Atau dan sementara ini kan kebijakan luar negeri kita fokusnya terhadap investasi investasi dalam negeri gitu. Nah, sampai kapan kita mau seperti itu gitu? Dengan negara yang sangat besar, dengan negara yang sangat kaya. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi harapannya kita mulai dari proses pencarian identitas kita, sejarah kita, yang akhirnya dari situ akan menelurkan sebuah imajinasi yang besar, dan imajinasi besar itu akan sangat mempengaruhi terkait bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia. Seperti itu Mbak Ada. Terima kasih. Terima kasih Bang Syafiq atas jawabannya. Sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ahda. Oh, ada pertanyaan lagi dari Bang Ilham ya. Izin bertanya Bang, seperti yang dilihat Turki itu menjalin hubungan dengan Palestina dan juga Israel. Meskipun pemimpin dan mayoritas penduduk negaranya terlihat mendukung Palestina, keputusan keputusan Turki yang terbilang berdiri di atas dua kaki itu apakah benar atau tidak? Eh, s- Kalau dibandingkan saat Indonesia yang membuat gerakan non-blok pada awal tahun kemerdekaan kita itu bagaimana, Bang? Oke, ini pertanyaannya sangat menarik ya, Mas Ilham. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat Turki, salah satu negara yang mendukung akhirnya, atau bukan mendukung ya, yang menyatakan bahwa Israel itu sebagai negara itu salah satunya Turki. Untuk apa? Karena di awal-awal berdirinya Turki, Turki itu mau menjadi bagian dari apa, entitas Barat. Dan salah satu ciri khas dari negara Barat itu apa? Mendukung berdirinya negara Israel di awal-awal. Sedangkan Indonesia bersih kekeh dari awal sampai sekarang menjadi negara apa? Mereka negara yang mereka tidak mendukung berdirinya Israel. Nah, tapi di zaman rezim yang sekarang itu beberapa kali pasang surut hubungan antara hubungan antara Turki dan Israel. Pasang surut. Kenapa pasang surut?
Karena beberapa kali ketika bantuan Mavi Marmara itu dikirimkan ke Palestina, itu ditahan oleh Israel dan akhirnya itu mengakibatkan hubungannya kurang baik. Tetapi sama Amerika, Israel disuruh minta maaf ke Turki. Israel disuruh minta maaf ke Turki untuk apa? Karena Turki itu punya posisi yang penting di NATO. Nah, sekarang pertanyaannya, keputusan Turki ini apakah terbilang dua kaki atau seperti apa? Turki, kenapa akhirnya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel? Jawabannya sangat simpel. Kalau misalnya Turki tidak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, maka bantuan untuk masyarakat Palestina, terutama yang di Gaza ataupun di wilayah Palestina, akan sangat susah untuk masuk. Jadi istilahnya Turki mau menurunkan ego terhadap musuhnya untuk akhirnya bisa berbuat baik kepada temannya. Karena ketika Turki memutus hubungan sama sekali kepada Israel, maka kita tahu ke mohon maaf ya, ke kebingasan Israel. Mereka nggak tanggung-tanggung dan mereka tidak banyak pikir panjang. Pokoknya kalau tidak sesuai, tidak ini dan lain sebagainya, cut, 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 cut. Nah, tapi Turki melihat, ah, ini harus dikomunikasikan dan ini harus bisa disampaikan. Untuk apa? Untuk akhirnya bisa memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Terbukti di konflik saat ini di Gaza, Palestina, yang sudah mengirimkan bantuan itu Turki. Bahkan di awal-awal proses terjadinya serangan yang dilakukan oleh Hamas dan lain sebagainya, Presiden Erdogan langsung menelpon Presiden Israel. Karena apa? Karena mereka punya hubungan. Tujuannya tujuannya bukan hanya sekedar melakukan normalisasi untuk keuntungan Turki sendiri, enggak. Tapi untuk atas nama masyarakat Palestina. Nah, kalau dibandingkan dengan gerakan non-blok Indonesia, saya kurang paham. Maksudnya kurang paham kenapa akhirnya Indonesia melakukan gerakan non-blok, sedangkan kerjasama ekonomi, ekspor impor masih terus berlanjut. Di saat yang bersamaan, Indonesia juga tidak bisa berbuat apa-apa dan berbuat banyak. Ya walaupun kita ketahui bersama, kita punya rumah sakit Gaza. Ataupun, ya tapi kalau misalnya sudah konflik seperti ini akan sangat susah. Akan sangat susah melakukan intervensi. Tapi Turki, dia langsung mengambil tindak banyak hal. Jadi ketika saya tanya kepada dosen saya, kenapa kok Turki akhirnya melakukan normalisasi? Dia bilang, kita lakukan normalisasi bukan untuk akhirnya mendukung Israel, tapi kita untuk akhirnya mempengaruhi atau memiliki pengaruh terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Israel itu sendiri. Ataupun konflik antara Palestina dan Israel. Jadi seperti itu teman-teman. Perlu kembali terus dikaji terkait bagaimana Indonesia yang terus melakukan non-blok, tetapi di saat yang bersamaan juga susah melakukan intervensi ataupun influence terhadap permasalahan yang ada di Gaza, Palestina. Sedangkan Turki melakukan hubungan yang baik, cukup baik, tetapi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada negara-negara yang belum melakukan normalisasi ataupun hubungan dengan Islam. Seperti itu, Mas Ilham. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Syafiq atas jawabannya. Eh, sem- semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan dari Bang Ilham Yahya ya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Hmm,
Sepertinya sudah cukup pertanyaannya mungkin ya Bang ya. Dari teman-teman sekalian yang ikut pada Umroh Talks kali ini. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasa disampaikan oleh Bang Syafiq ya Bang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pula. Siap, sama-sama Selanjutnya, Mas Ahmad. terima kasih banyak. Selanjutnya ada epilog atau kata penutup dari Bang Usamah terlebih dahulu. Silahkan Bang Usamah Abdurrahman untuk menyampaikan kata penutupnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya masuk dan bisa didengar ya? Bisa Bang? Oke, Siap. makasih banyak Nono sebagai moderator yang udah ngasih kesempatan. Mas Syafiq juga, subhanallah, yang kira ini yang sudah sejam penuh ya bersama kita, memberikan banyak sekali pencerahan sih. Saya sudah baca draft tulisannya Ibrahim Khalil itu seputar foreign policy, cuma karena saya basisnya tidak dari hubungan internasional, ya tidak sepaham itu ya, dan alhamdulillah sedikit banyak dipahami tadi oleh Bang Syafiq, dan semoga pemahaman yang sama bisa ditangkap juga oleh seluruh hadirin ya, dan kebermanfaatannya bisa dirasakan. Dan untuk informasinya untuk Bang Syafiq dan juga seluruh hadirin, memang ini Umran Talks yang Rumeli Education Center adakan yang ke-6 ya. Masalahnya yang kelima ini juga sudah lama ini, sejak Januari atau Februari yang lalu, jadi sudah skip sekitaran 4-5 bulanan. Alhamdulillah kita sudah kembali aktifkan. Insya Allah setelah ini kita akan merutinkan agenda Umrah Talk ini per bulan, dimulai dengan materi dari Bang Syafiq tadi tentang foreign policy yang secara khusus mengambil pemikirannya Ibrahim Khalil ya, karena Ibrahim Khalil memang tokoh yang menurut saya mungkin wajib atau fardu, tapi fardunya mungkin fardu kifayah ya. Kalau fardu ain kok terlalu berat sekali ya untuk bisa dikonsumsi oleh pelajar Indonesia yang ada di Turki, karena ya misinya kita di Rumeli itu memang bagaimana caranya agar terutama teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Turki itu benar-benar memaknai keberadaannya di Turki secara baik ya. Maksudnya keberadaannya di Turki itu dengan cara pandang bahwa nanti pulang ke Indonesia itu apa yang bisa dibawa dari Turki gitu. Dan diantaranya yang paling penting memang bagaimana mengangkat kajian-kajian kita, materi-materi kita, kan beda-beda ya bidang studinya. Di sini beberapa teman yang dari Rumeli juga ataupun yang lain yang saya kenal, misalkan Mas Fikri ya, kalau nggak salah ilmu komunikasi ya. Ada Mbak Ahda tadi juga arsitek gitu. Ada Yusril Ilahiyat, ada Mas Syafiq HI, dan sebenarnya kan ini memang beragam ya latar belakang studinya, cuma memang karena dari Turki, di Turki kira-kira yang bisa dibawa apa? Di antaranya memang bahwa ya isu peradaban ya. Isu peradaban itu maksudnya bagaimana kajian kita itu bisa diangkat ke yang nggak cuma sektoral di bidang itu, tapi juga bisa dihubungkan dengan berbagai macam isu lainnya, terutama di tingkatan geopolitik ya. Makanya foreign policy sekarang ini penting untuk kita bahas. Ada satu ungkapan yang diucapkan oleh Ibrahim Kalin di sebuah forum ya. Beliau dulu ketika masih menjadi jubir dan belum jadi kepala Badan Intelijennya Turki seperti saat ini ya, itu punya agenda rutin bersama Mejra TV, judulnya My Mejra, yang itu dirangkum menjadi buku ya, judulnya Goku Benin Altanda atau Kendi Goku Bemis ya, apa namanya, apa di bawah kubah langit kita, kira-kira gitulah kalau kita terjemah ke bahasa Indonesia. Beliau bilang di antara sekian banyak sisi Mejra itu, beliau bilang kalau bangsa-bangsa Muslim itu ya tidak bisa bersatu di tingkatan internasional ke dalam sebuah satu institusi yang terpusat, maka biarkanlah masing-masing bangsa ini berjuang sendiri-sendiri untuk mencapai kemerdekaannya. Kira-kira gitu.
baru setelah masing-masing bangsa ini merdeka, kita nanti akan secara otomatis di titik yang sama itu kita akan bersatu gitu. Yang penting merdeka dulu. Selain itu, di buku yang lain ya, di buku beliau juga, Kokub Ben Al-Tanda tadi itu, beliau bilang, sesuatu yang tidak kamu namai sendiri, bukanlah milikmu. Kira-kira gitu ya. Adene koimadene shei senin deildir. Kira-kira gitu. Ya, sesuatu yang namanya bukan kamu namai sendiri, bukanlah milikmu. Kira-kira gitu. Maka di antara capaian tertinggi kira-kira sepertinya di periode lalu, pemerintah Turki itu adalah merubah nama Turki ya, dari Turki ya, TURKY menjadi Turkiye. Itu seperti sangat sederhana, tapi sebenarnya sangat signifikan itu, sehingga tidak jadi olok-olokan dong. Kalau Turki kan bahasa Inggrisnya kalkun ya, kira-kira gitu. Meskipun dalam bahasa Turki kalkun itu Hindi ya, olok-olokan juga orang India gitu. Cuma Turki menjadi Turki itu capaian yang luar biasa. Sebagaimana sekarang India merubah namanya ya, dari India menjadi Barat ya, kalau teman-teman tahu. Menariknya Indonesia adalah bangsa yang namanya dinamai sendiri. Indonesia itu kan nama sendiri, termasuk bahasanya diputuskan sendiri gitu. Itu luar biasa. Jadi memang tadi ya, menarik tadi salah satu poin yang Bang Syafiq tadi sampaikan, bahwa yang paling penting memang memahami identitas. Jadi pemahaman kita akan identitas kita itu membuat kita tahu di mana titik kemerdekaan kita. Kita sudah merdeka atau belum sih? Indonesia sudah merdeka atau belum sih? Turki sudah merdeka atau belum sih? Nah, kalau kita sudah sampai titik itu, insya Allah banyak yang lebih bisa kita lakukan ya. Termasuk kita sebagai pelajar, sebagai awam, sebagai siapapun ketika masuk ke forum ini itu kan sudah sangat terseleksi ya, terjaring ya. Ngapain tiba-tiba malam-malam di Indonesia atau sore-sore mendengarkan orang bicara geopolitik, ini ngapain kan? Cuma ketika kita bisa ada di forum ini, berarti itu adalah sebuah hidayah yang luar biasa kita terima, yang semoga bisa menggerakkan kita ke depannya. Kita bicara tentang Indonesia Emas 2045 itu kan seperti Turki sekarang sebentar lagi Turki ini New Zealand gitu kan, apa Turki gitu. Nah itu cuma kita masih punya waktu yang nggak sependek Turki tahun depan gitu, tapi kita masih punya bentang waktu sekitar 20 tahun, dan itu kan sepertinya tahun-tahun kita ya, tahun-tahun puncaknya orang-orang yang sekarang di usia 20-an kan. Jangan cepat puas dengan capaian yang kita peroleh sekarang, karena di atas langit itu masih ada langit, dan capaian kita itu ya mbok di umur 40-an gitu masih terus menanjak gitu. Jadi sekarang apalagi masih 20-an awal ya, atau 20-an akhir ya, nggak apa-apa lah. Untuk 40 masih 10 tahun, 20 tahun gitu. Dan semoga di Rumeli ini banyak yang bisa dihasilkan ya, meskipun ya pelan-pelan ya, santai ya, diskusi 10-20 orang gitu. Semoga di bulan depan kita bisa adakan lagi, dan rencana kami semoga nanti nggak ada aral yang bisa menghambat ya. Soalnya di bulan depan kita akan dibersamai oleh Mas Fernando Sucipto, alumni Turki yang sekarang berkiprah di UIN Jogja, yang punya concern di isu penerjemahan Turki ke Indonesia, karena itu menjadi salah satu concern kita juga ya. Rumeli Education Center punya sequel penerbitan yaitu Umran Press, yang ini mungkin di forum ini juga kami sampaikan ke teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan adakan berorder yang kedua buku kita yang pertama ya, yaitu Jejak Peradaban Wakaf. Izin Mas Syafiq sama teman-teman PPI
Nanti kita komunikasi untuk menyiapkan lagi sebelum Mas Hafik selesai nih. Sebentar lagi ternyata Mas Hafik selesainya 2-3 bulan ke depan ya. Semoga masih ada yang bisa kita capai lah di forum ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Ini epilog. Sepertinya tepatnya harusnya ada prolognya dulu ya. Saya agak lupa formatnya gimana. Kayaknya di bulan-bulan mendatang perlu ada semacam itu. Dan itu sekali lagi yang ingin kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mantengin terus. Kalau belum ikutin Instagramnya Rumeli Education Center, bisa segera ikuti supaya nanti update agenda-agenda selanjutnya bisa didapatkan dan diikut sertai lagi gitu kira-kira. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang. Saya kembalikan kepada Mas Nunu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Usama Abdurrahman atas kata penutupnya ya. Juga teman-teman juga silakan follow IG kita Rumeli Education, dan juga di setiap Jumat kita ada kajian buku ya Bang Guru dengan Bang Guru seperti biasa di jam 5 jam 6. Selanjutnya kita sebelum penutup kita izin untuk foto bersama dulu ya Bang Syafiq dan kawan-kawan. Boleh di open cam-nya jikalau ada kesempatan untuk membuka. Boleh untuk operator untuk mengambil screenshot untuk dokumentasi pada obrolan taks yang ke-6 ini. Untuk operator kalau sudah? Eh, boleh kita siap-siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lagi rame ya Bang Syafiq ya? Kadang. Wah, itu menyimak dari belakang lu tadi. Sama Mantap. Mas Usama. Kangen Mas Usama, kangen nih. Apakah Mas Usama sehat? Waduh. Ayo ke ke Indonesia dong, ayo dong. Salah, Mas. Apakah Mas Usama masih bahagia? Oke. Ada Mas Mahe juga tuh ternyata. Udah foto Mas Mahe. belum? Udah selesai belum fotonya? Belum ya? Ini ada Mas Mahe. Ada senior nih, Ada Pak nih, Mas. Yuk, ketawa lagi. Sama ini ketawa terus loh kerjanya. Anak ketemu ente nggak bisa berkata-kata ya. Sorry. Tawa aja lah. Makasih Mas Usama dan teman-teman Rumeli. Ya, terima kasih Mas Safid sama teman-teman PPI itu bilang itu. Salam buat Pak Rizal ya, Dubes Baru ya. Gimana Mas? Salam buat Pak Rizal. Siap. Mungkin beliau juga bisa diundang itu Mas. Oh iya. Di Rumeli. Nanti kita bisa komunikasikan Mas. Iya. Ini kita lagi coba ngegas lagi dulu. Bisa nggak intinya? Alhamdulillah nih. Nono, teman-teman semuanya pemersiapannya alhamdulillah ya. Ya. Sampai Siap akhir. Mas. Winnie juga ya. Bagus. Anda juga. Baik, kita lanjutkan ya. Terima kasih banyak Bang Syafiq atas materinya yang luar biasa pada hari ini. Saya sangat berterima kasih. Semoga di lain waktu bisa mengisi lagi ya Umroh Talks kita lagi. Dan juga terima kasih juga Bang Usama, Bang Guru
dan juga teman-teman lainnya ya yang sudah bertanya, yang sudah menyimak dan sudah mau hadir pada kesempatan Umran Flux yang ke-6 ini. Saya selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Mas semuanya. Ya, terima kasih Mas Afiq sekali lagi.